Ya, benar. Silakan duduk terlebih dahulu. Baik, Tuan. Tuan Panji, saya mempunyai tugas penting untuk Anda. Sampaikanlah kepada seluruh pemimpin desa di wilayah ini bahwa rakyat pribumi diharuskan untuk menanam komoditas tertentu sesuai perintah kami. Baik, Tuan. Apakah ada jenis tanaman yang harus kami prioritaskan? Ya, kami membutuhkan mereka untuk menanam tanaman seperti kopi, tebu, dan nila. Seluruh petani juga diharuskan untuk menyerahkan sebagian tanah mereka sekurang-kurangnya 20% untuk menanam tanaman tersebut. Dan hasilnya akan diserahkan kepada pemerintah kolonial tanpa adanya pengecualian. Jika ada yang menolak, kita punya kekuatan untuk mengendalikan situasi. Pastikan bahwa mereka semua tahu bahwa ini merupakan kewajiban mereka sebagai penduduk pribumi. Ini tanah kita, mereka harus taat pada aturan kita. Baik, Tuan. Saya akan segera mengadakan pertemuan kepada kepala desa untuk menyampaikan usul ini. Akan saya pastikan mereka akan langsung mengerti bahwa ini adalah perintah langsung dari kolonial. Bagus, sampaikanlah bahwa kebijakan ini tidak bisa dinegosiasikan. Mereka harus menanam tanaman yang sudah kita tentukan. Tidak ada yang mengeluh. Jika ada yang mengeluh, tindakan tegas harus diambil. Baik, Tuan. Perintah akan segera saya laksanakan. Apakah Tuan memanggil saya? Ya, saya memanggil Anda. Silakan duduk. Ada apa Tuan memanggil saya? Saya punya tugas penting untuk kamu. Tugas apa Tuan? Saya ingin kamu mengawasi para petani-petani di sawah yang sudah kami ukur. Baik Tuan, akan saya laksanakan. Laksanakan. Baik Tuan. Hei, bekerjalah! Cepat bekerja! Jangan malas! Pak, kami capek, Pak. Tidak ada kata capek. Waktu itu adalah uang. Cepat bekerja kalian. Lebih semangat lagi. Di kantor pemerintah kolonial, bangsa asing pun datang menemui Tuan Vanjik untuk membicarakan kebijakan baru. Silakan duduk. Ada gerangan apa Anda kemari? Tuan Vanjik, kami ingin beroperasi dagang di Nusantara ini. Kami ingin kita bekerja sama untuk berinvestasi di Nusantara. Ini kebijakan baru yang disebut dengan pintu terbuka. Saya akan bicarakan dulu ini kepada atasan saya. Setelah saya membicarakan ini kepada atasan saya akan memberitahukannya kepada Anda. Baik, Tuan. Lalu, Tuan Vanjik pun memberitahu pada atasannya tentang kebijakan pintu terbuka. Silakan duduk. Baik, Pak. Ada urusan apa kamu kemari? Tuan, bangsa asing ingin investasi dan membuka usaha di Nusantara. Dan kebijakan ini disebut dengan kebijakan pintu terbuka. Apakah kita akan mengizinkannya? Saya sudah mendengar informasi tentang kebijakan pintu terbuka ini. Dengan begitu, saya mengizinkan perusahaan-perusahaan asing untuk mengelola lahan yang kita miliki. Pastikan, syarat dan izin telah terpenuhi. Dan jangan lupa, beritahu kepada kepala desa tentang rencana kita ini. Baik, Tuan. Saya akan menyampaikannya kepada beliau. Silakan duduk, Tuan. Ada apa, Tuan? Kami akan membuka kebijakan pintu terbuka. Dan perusahaan asing akan mengelola lahan pertanian kalian. Tolong. Saya benar Tuan. Berarti seluruh desa bekerja di lahan tersebut. Benar. Mereka harus bekerja dengan investor asing. Dengan demikian, Hindia Belanda akan semakin maju. Baik Tuan, saya akan memberitahukan kepada seluruh desa dan akan mengkoordinasikan persiapan. Mohon Tuan, tolong pikirkan untuk kesejahteraan desa kami. Baiklah. Siapa mereka? Kenapa mereka datang kemari dan mengumpul tanah orang seenaknya tanpa izin? Pak, apakah kau kenal mereka? Tidak, Nyai. Mereka orang asing. Mereka datang kemari tanpa izin dan tidak tahu apa maksudnya. Begitu, kita harus lanjutkan
Saat para petani sedang berkebun, Nyai Ningsih datang untuk memberitahukan tentang kejadian kemarin kepada para petani. Petani-petani, mari berkumpullah. Ada apa Nyai Ningsih? Kemarin ada orang asing yang datang dan mengukur sawah kami tanpa izin. Siapa mereka, Nyai? Saya juga tidak tahu. Ada yang mengatakan, katanya mereka ingin mengelola sawah kami. Apakah mereka ada meminta izin kepada kepala desa? Tidak ada. Kalau begitu, ayo kita ke kantor kepala desa untuk membicarakan hal ini. Yuk. Warga desa pun beramai-ramai datang ke kantor kepala desa, dan tanpa sengaja Pak Wira pun berada di sana. Ada apa kalian datang kemari? Kami ingin menanyakan tentang orang asing yang datang ke sawah kami kemarin. Iya, Pak. Ada yang mengatakan mereka datang untuk mengelola sawah kami. Tetapi, siapa yang memberi mereka izin? Apa mungkin mereka bekerja sama dengan pemerintah? Saya sendiri sepertinya tidak tahu banyak, tapi mereka membawa surat izin dari Belanda. Katanya ini bagian dari kebijakan baru. Coba tanya Ranim Pramana, sepertinya dia tahu banyak karena dia sering berurusan dengan orang Belanda. Kalau ada kebijakan baru, kenapa kami tidak diberitahu? Rakyat sangat tidak senang dengan kebijakan baru, yaitu kebijakan pintu terbuka yang telah ditetapkan oleh para kolonial tanpa sepengetahuan rakyat. Itu Raden. Ayo kita tanyakan tentang orang asing yang datang ke sawah kami. Iya, ayo kita tanyakan. Raden. Raden, kami resah dengan orang asing yang datang ke sawah dan kebun kami tanpa izin kami. Seolah-olah sawah dan kebun kami adalah milik mereka. Apa maksud semua ini? Ini adalah kebijakan baru yang disebut kebijakan pintu terbuka. Pemerintah Belanda mengizinkan pengusaha asing datang dan mengelola tanah kita. Jadi, mereka bisa memakai tanah orang suka hati. Bukan sesuka hati Pak Wira, mereka harus memiliki izin. Lebih benar, mereka diizinkan berdagang dan mengembangkan usaha di sini. Jadi kita hanya diam saja. Bagaimana nasib kami kalau mereka ambil semua tanah? Untuk kebaikan bersama, mereka membawa modal dan membuka lapangan pekerjaan. Tanam paksa membuat kami hampir putus asa. Tanah kami tak lagi. Kita harus bekerja sama, kita tidak bisa membiarkan mereka terus menindas kita seperti ini. Tanpa sengaja, bangsa asing pun mendengar pembicaraan mereka. Apa yang kalian bicarakan? Tanam paksa adalah untuk kemajuan. Pintu terbuka bagi investasi, bukan? Untuk siapa Tuhan? Kami yang bekerja keras, tapi kami yang menderita. Tanpa adanya pengorbanan, tidak akan ada yang namanya kemajuan. Sungguh malangnya nasib para petani yang dijadikan budak oleh para kolonial. Dan lebih malangnya lagi, rakyat tak bisa berbuat apa-apa. Kita harus bersatu melawan penindasan ini. Ayo rebut kembali tanah kita. Saya setuju. Kebijakan ini membuat kita semakin menderita. Sudah saatnya kita melawan, bukan berdamai. Aku ragu sebelumnya, tetapi kalian benar. Jika kita hanya diam, kita akan semakin melemah. Kita harus bangkit dan melawan. Kita tidak boleh terus-terusan ditindas. Ayo kita rencanakan perlawanan. Kita tidak boleh diam saja. Kalau begitu, ayo kita mulai perencanaan perlawanan. Sudah cukup tanah kita dikuasai oleh Belanda. Bagus. Ayo kita berjuang untuk merdeka. Untuk kemerdekaan. Untuk kemerdekaan. Hei, apa-apaan ini ya? Kalian semua berani menentang kebijakan kami? Ini tanah kami. Kami berjuang untuk hak kami. Setelah kejadian itu, Tuan Vanjik pun menyampaikan kepada atasannya, dan mereka berencana memulai perang. Rakyat pribumi sudah berani menentang kebijakan kita. Ayo kita serang mereka. Tanah ini milik kita. Pertahankan tanah kita. Serang! Serang!
Bina sama kau. Pak Wira pun tewas bersama atasan pemerintah kolonial, yaitu Johannes van den Bosch. Kemudian para pasukan kolonial mundur karena tewasnya atasan mereka di medan perang.